Ini luar biasa kalau bilang kiri kanan. Nah, nanti yang sakit berarti kesel. Sudah Pak, tidur semuanya nanti Pak. Oke, kita lanjut materi berikutnya kepada Dr. Supratejo Abdul Qadir. Monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Tadi udah keputus sampai di sehat ya. Jadi bapak-bapak intinya ketika hewan sehat kalau masih mau makan pasti sehat lah insya Allah. Tapi dikasih makannya ya yang makanan yang sesuai dan yang makanannya yang nggak sesuai gitu. Kami dikasih daun nanas ya nggak mau misalnya. Jadi intinya berikan makanan yang ini sesuai. Kalau dia masih mau makan insya Allah dia sehat. Kemudian nafsu makannya baik, rambut atau bulunya tidak kusam. Cermin hidung, nah ini cermin hidung penting. Kalau sapi dia harus basah ya. Kemudian, nah ini mungkin sulit saya lewati saja nggak terlalu penting. Nah ini yang tidak boleh, yang silahkan bapak mau ikut yang mana ya. Tapi yang jelas bahwa hewan cacat itu yang dimaksud adalah cacat yang mengurangi jumlah dagingnya. Jadi jangan sampai suatu ketika saya di daerah Cibubur ada 13 ekor sapi babi dikembalikan kepada panitianya, suruh kembaliin karena pendokinya nggak terima karena ada bekas tanda segitiga. Nah sekarang kalau yang divaksin juga dibolongin telinganya juga. Artinya kalau cuma sedikit begitu, MUI memberikan fatwa akhirnya bahwa ketika cacat itu tidak mengurangi jumlah dagingnya, maka itu menjadi masih boleh. Ada toleransinya. Jadi kalau saya baca lebih lanjut itu misalnya telinga itu kalau sampai hilang lebih dari 2/3 telinganya. Nah, telinganya bisa digigit anjing lebih dari 2/3-nya hilang, itu katanya sudah nggak boleh. Kemudian, nah ini yang jadi ini nih. Buah zakarnya, testisnya hanya satu, sanglir. Boleh nggak kira-kira? Boleh Pak jawabannya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berkurban 1 kali dengan 2 ekor domba yang gemuk dan dikebiri. Tapi artinya bukan yang disukai. Tapi kalau adanya itu ya silakan. Tapi bapak-bapak ketika mau beli hati-hati karena biasanya pedagang itu agak sedikit curang. Mereka belinya ke petani, ini mah pakatnya pakat daging bukan pakat kurban, jadi mereka belinya murah. Ketika yang beli itu tidak hati-hati, mereka akan beli dengan harga yang sama. Ya. Bahkan bapak-bapak juga harus hati-hati. Ternyata testis adalah bagian buah zakar, itu adalah bagian yang dilarang untuk menjadi bahan makanan yang diperjualbelikan. Peraturan Badan POM nomor 7 tahun 2018 kalau nggak salah, itu salah satunya adalah testis. Testis itu adalah barang, torpedo itu adalah bahan yang dilarang untuk diperjualbelikan karena di dalamnya mengandung hormon. Ya kalau yang masih muda kayak siapa bapaknya pasti masih apa ya? Ya. Kalau Mbak Slamet kan mungkin udah perjuangan hidup mungkin. Kalau kayak Mas Agung kan kayaknya masih pandangan hidup atau apa begitu ya. Ada yang kan ada bayangan hidup, pandangan hidup, pegangan hidup, terakhir perjuangan hidup gitu ya. Nah yang jadi masalah itu yang perjuangan hidup oke, makan testis. Jadi kan orang yang perjuangan hidup biasanya memang testosteronnya turun ya. Dia makan itu maka testosteronnya naik. Tapi testosteron ingat, testosteron itu kolesterol. Sementara kolesterolnya sudah tinggi, kolesterolnya ikut naik juga gitu loh. Jadi bawahnya naik tapi atasnya pecah gitu ya. Atau yang misalnya masih bujangan, yang masih bayangan hidup, berani-berani makan kayak gitu, nanti pohon pisang dilubangi. Ya kan jam segini kalau nggak dibawa kayak gitu nanti ngantuk bapak-bapak. Baik. Nah ini bingung nih, kehilangan gigi yang dimaksud itu sudah sangat tuanya sehingga ompong semuanya ya. Itu poel kan bagus ya, tapi juga hati-hati. Bapak saya pedagang kambing. Mudah-mudahan ya mohon didoakan bapak saya diampuni gitu ya.
karena yang poil itu harganya beda 100-200 ribu, sedangkan gambling itu gampang dibuka mulutnya, dan kalau sudah mendekati poil ya sebetulnya giginya gampang banget dicabut gitu. Jadi pastikan kalau beli itu jangan yang ompong, tapi yang sudah tumbuh lagi gitu. Jadi untuk menghindari orang berbuat curang tadi. Saya tahu persis karena bapak saya lantik kambing dulu. Nah ini yang contoh hewan cacat tapi masih boleh adalah ketika tanduknya patah, kakinya patah, kan ini juga tidak mengurangi jumlah dagingnya. Jadi kita jangan jadi Gusti Allah kemudian menghakimi gitu. Jadi kita terima saja sebagai panitia, didoakan bapak lain kali hatinya diperlakukan dengan baik, jadi nggak kesleo, nggak patah kaki. Bahkan pernah saya ini ada yang kurban pakai yang belum jazaan atau jazaan misalnya, atau belum musinah, ya tadi diterima dengan baik. Kemudian wah luar biasa nih bapak sebagai cuma pemulung tapi kok kurban gitu. Jadi tapi nanti tahun depan bapak kalau punya rezeki lagi, nggak mungkin gedenya, kalau memang uang bapak terbatas nggak apa-apa, kecil tapi cari yang giginya sudah kayak gini gitu. Pasti orangnya nggak akan sakit hati, malah tahun depan akan semangat lagi. Aduh kok kemarin kurang afdal ya, jadi dia akan nabung lagi, dia akan kurban lagi. Dibandingkan dengan oh ini nggak bisa pak dikurban, sakit hati nanti, dia sakit hati malah jadi patah arang gitu loh. Nggak ngerti apa saya boleh ngumpulinnya luar biasa. Nah ini yang tadi yang cacat tapi masih boleh, bukan kata saya ya, kata MUI ya, Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022, ini terkait dengan PMK. Jadi kalau yang sakit PMK masih bisa dipakai untuk kurban. Kemudian ini, nah ini tadi pelobangan pada telinga dengan eartag atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai hewan tanda sudah divaksin atau sebagai identitas tidak menghalangi keabsahan untuk kurban. Itu lagi-lagi kata MUI, bukan kata saya. Nah ini terkait dengan LSG, kutil berbenjol, ketika kutilnya belum pecah dan belum menyebar ke seluruh tubuh juga boleh dipakai untuk kurban. Nah ini tadi urut ya, atau nah ini prioritasnya adalah musinah, ganti gigi, kemudian saniyah umur, kalaupun belum berganti gigi. Jadi zaman sekarang itu pakan pada difermentasi, pakai konsentrat. Sering sapi udah umur 3 tahun juga belum ganti gigi. Banyak kambing sudah umur 2 tahun belum ganti gigi. Gak apa-apa, karena sudah masuk kategori saniyah. Nah ketika saniyah juga nggak ada, baru masuk ke jaza'ah. Itu tadi yang saya cerita, itu adalah pilihan darurat. Ketika musinah nggak ada, ketika jaza'ah juga musinah nggak ada, saniyah nggak ada, baru boleh jaza'ah. Jaza'ah adalah domba ekor gemuk itu ini gibas. Ya riwayatnya itu gitu loh. Kalau ternyata kemudian ulama mengkiaskan domba asalkan 6 bulan sudah gede, ya monggo saja itu namanya ulama. Tapi yang jelas riwayatnya adalah itu. Urutannya musinah, saniyah, baru jaza'ah. Nah musinah tuh ini sudah besar banget, ini belum, ini sudah. Paling gampang kalau baru musinah 2. Kalau sudah musinah 8 itu yang susah. Ini gede apa kecil ya? Karena sama gitu ya. Ini kategori gede atau kategori kecil. Tapi intinya dia akan masuk ke dalam dan giginya berwarna agak sedikit bening. Kalau gigi susu itu putih ya, keruh. Tapi kalau yang sudah musinah dia masuk ke gusinya jauh banget. Ya. Kambing nah ini belum. Ini yang tadi ragu-ragu ya. Apakah ini benar karena lepas atau karena dicabut kalau dalam? Dan ini yang sudah ganti. Nah ini kalau lihat kayak gini pak, apa ini ya sudah pantas? Ini kan paling 6 bulan juga belum ada ini. Pinggulnya ini masih lebih tinggi, mukanya masih imut, tanduknya segitu gitu loh. Jadi dan kenapa sih saya diprotes ketika saya memberi kayak gini di komplek orang kaya? Tadi disebut loh, bukannya Bali Bu lebih enak, Batik Bu lebih enak, kenapa malah yang harus musinah? Ya itulah rahmatan lil alamin umat Islam. Karena apa? Ketika dia sudah berumur 1 tahun lebih, berarti dia sudah dewasa kelamin, dia sudah merasakan surga dunia, dia sudah punya keturunan untuk dikurbankan tahun berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia sudah berumur 1 tahun, itu imbangan porsi dagingnya itu jauh lebih banyak daripada tulangnya. Bapak Ibu lihat, ayah punya anak umur laki-laki umur 13-14 tahun. Tinggi, timbangannya gede, tapi apa coba? Tulangnya yang gede,
pentol-pentolnya, lututnya kan gitu loh. Karena apa? Dia lagi bikin rangka. Nanti kalau rangkanya udah selesai baru dia akan numpuk daging. Setelah dagingnya cukup dia baru numpuk lemak. Jadi Bapak punya uang 20 juta, Bapak belikan simental atau belikan sapi Bali, saya cenderung beli sapi Bali. Karena sapi Bali umur harga 20 juta itu dagingnya lebih banyak, akan lebih banyak daripada simental seharga 20 juta. Karena pasti simental umur 20 juta kan belum tua dan isinya tulangnya akan lebih banyak. Kemudian sapi ini coba, buntutnya saja masih muncul nih. Buntutnya itu masih kuncup pedat, mukanya masih pedat, apa ya pantas ini sudah umur 2 tahun. Apakah ini juga umur 2 tahun? Kayaknya enggak gitu loh. Susah ya. Kayak saya pinter milih alpukat tapi suruh ngajarin orang milih alpukat ya nggak bisa gitu, susah. Sama ini. Saya bisa kalau saya pribadi, saya bisa ini belum. Kalau nggak percaya kita buka gigi atau kita cari ini pasti belum. Tapi saya suruh nilaiin agak susah. Intinya tadi. Jadi pantasin lah dengan ukurannya, dengan biasanya rambut sini. Bokongnya lebih tinggi. Ini hampir bisa dipastikan. Karena setiap hewan berkaki 4 itu ketika mudanya lahirnya pasti nih bokongnya lebih tinggi nih Pak nih. Nungging di sini. Nih. Imbangan antara ini dengan ini. Ini tuh lebih rendah daripada ini loh Pak. Ya. Kalau dia sudah dewasa, testosteronnya udah cukup, dia akan bahunya malah akan naik, akan ini. Bagian depannya akan turun, akan naik, belakangnya malah biasa datar gitu ya. Paling gampang itu, paling gampang. Tapi sama. Nah ini kalau kurus kayak gini, apa yang mau dibagi dan kemungkinan di dalamnya ada TBC-nya, kemungkinan ada cacingnya, ada yang makanya jangan yang kurus. Jadi tadi hewan konsumsi kan yang penting hewan halal, hewan sehat, hewan hidup, bukan dilarang menurut undang-undang. Ya. Kemudian mengenai tanda-tanda hidup dan mati tadi sudah ya. Seorang juru sembelih harus mampu dan berani menyatakan hewan yang disembelih masih hidup atau sudah mati. Harus berani. Walaupun 20 juta, 30 juta gitu ya. Nah ini Al-Maidah ayat 3, ini yang dijadikan dasar stunning dibolehkan atau tidak. Jadi MUI membolehkan stunning dasarnya ini. Terpukul. Walaupun itu dipukul, tapi kan itu dari sisi orangnya. Kalau sisi hewannya kan sama-sama mendapatkan pukulan. Jadi yang terpukul, yang jatuh, tertanduk, diterkam binatang buas, kecuali sempat hidup atau kecuali sempat disembelih dalam keadaan masih hidup. Artinya tadi juru sembelih harus mampu mengenali tanda-tanda kehidupan, baik itu sapi yang di-stunning maupun sapi yang tidak di-stunning. Nah kalau sapi yang tidak di-stunning gampang, ya jelas nafas, mata, aliran darah. Nah ketika di-stunning nafas harus ada, tapi tidak teratur. Yang dimaksud tidak teratur begini. Diam. Tapi kalau yang teratur, itu namanya teratur. Jadi kalau sapi di stunning nafasnya teratur, gagal stunningnya. Dia nggak pingsan. Jadi stunning itu pinginnya kita ada nafas yang berarti sapi ini masih hidup, tapi tidak teratur. Oh nggak boleh, nanti belum sampai. Kalau tidak sengaja, makruh hukumnya. Itu kalau disengaja tidak bisa Pak. Makanya kan saya pernah kalau yang ikut MGH, saya pernah berdebat dengan seorang dokter manusia, namanya Dr. Widodo Wirawan. Kalau ingin ke Sarawak, ya udah diputusin aja kepalanya sekalian. Bukan itu. Kita justru nggak boleh memenggal. Ya. Tapi kalau hukuman mati harus dipenggal. Tapi kalau sembelih nggak boleh sih dipenggal. Nanti belum nyampe ya Pak ya. Nah, tata cara pemeriksaan fisik dilakukan sebelum penyembelihan, dilakukan dalam posisi penerangan cukup, dilarang menggunakan pakaian yang mencolok,
Dilakukan dengan sesedikit mungkin mengganggu kenyamanan ternak, tidak boleh menyakiti, dan metode digunakan sesuai dengan jenis hewannya. Reflektornya yang cukup disentuh, kelopak matanya ngedip berarti masih hidup. Nafas bisa dilihat, dirasakan dari hembusan nafas atau gerakan perut. Kemudian, dan tadi hewan yang di-stunning saya sudah bilang berkali-kali, saya nggak usah ulang lagi bahwa kalau Bapak nyembeli hewan yang di-stunning, nggak usah diperhatikan dia masih hidup atau tidak, sembeli saja langsung. Menentukan hidup matinya adalah setelah disembeli. Karena dengan disembeli nanti darahnya akan lancar atau tidak, dan nanti juga tetap masih akan muncul nafas atau tidak. Tapi mata kalau bisa nggak ada, sama. Hidup matanya ngedip, tapi kalau matanya masih ngedip dia gagal stunning juga. Artinya apa? Dia tidak pingsan dan dia masih sakit 2 kali karena dipukul sama karena disembeli. Nah ini hewan yang di-stunning intinya ya tadi keluar potong. Menentukan hidup dan matinya setelah disembeli dengan cara melihat pola aliran darahnya seret atau tidak, dan juga tadi nafasnya masih ada atau tidak. Nah ini stunning masih saya nggak usah ya, ini sudah tadi karena keserawan kan dihilangkan ya di unit kompetensi sebelumnya ada keserawan di yang baru sekarang hilang, makanya saya masukin ke sini. Jadi saya nggak harus ngulang yang ini. Ya. Kalau di kekuatan dari hewan yang disembelih itu ketika di stunning dan tidak itu kemampuan untuk mengeluarkan darah itu belum nyampe. Nanti terlalu pinter ini. Sabar. Nah ini Pak, video ini tayang. Kenapa saya selalu bilang sapi ini udah disembelih lama, sudah dipotong kaki, sudah dipotong kepala. Itu yang kemudian saya pakai bahwa gerakan bukan tanda-tanda kehidupan. Dia ada refleks spinal namanya, refleks sumsum tulang punggung. Jadi Bapak udah lihat ya bahwa gerakan bukan tanda-tanda kehidupan. Akan saya punya ayat seranjang panasan atau kebanyakan kan keluar dari keranjang pasti karena tanda-tanda kehidupan bukan. Tetap juga. Oke, berikutnya berikutnya adalah menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Ya. Ini kalau yang baru itu di nomor 7, kalau dia lama di nomor 9. Ya. Menetapkan posisi hewan. Posisi hewan diidentifikasi tadi. Kalau dominansia sebaiknya adalah berbaring di sisi kiri. Kalau unggas sebaiknya digantung. Posisinya adep-adepan antara juru sembelih dengan hewannya. Jadi kalau unggas biasanya tadi saya kalau nggak pakai ini, kalau nggak pakai contoh ini, ayamnya masuk sini, lehernya keluar, maka saya pakai ini depan-depan ya. Jadi ada depan posisinya. Tata cara melakukan penyembelihan dilakukan dengan hukum syariat dengan memperhatikan adab atau sunnah. Jadi menghadap kiblat itu hanya adab saja. Kalau bisa bagus, tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Hanya jadi menghadap kiblat, beli-beli, geser-geser atau sebagainya. Kemudian sekarang tadi, nah ini masuk yang sensitif. Menetapkan lokasi sayatan. Pisau diirisnya di mana? Ya. Jadi lokasi sayatan ditentukan berdasarkan jenis hewannya. Kalau bapak-bapak mengikuti media sosialnya saya, maka rumusnya adalah 5, 3, 1. 5 jari dari rahang bawah itu untuk sapi, 3 jari dari rahang bawah itu untuk kambing domba, dan 1 jempol itu untuk
unggas, tapi jempol ini bukan untuk ukuran, tapi untuk nahan jakun, karena jakunnya unggas bisa geser kanan kiri atas bawah. Jadi jakun ini, jempol ini untuk nahan jakun. Jadi kalau saya ngelatih juru sembelih unggas adalah saya patokannya begini. Nah, ini kepala ayam, kepalanya ini saya pegang pakai telunjuk, jempolnya langsung jangan begini. Jadi saya selalu begini, suruh begini. Bukannya kayak pakai ini ditarik, tandanya kalau kena jakunnya dia buka mulutnya. Dia buka mulutnya, lidahnya keluar. Kalau zaman dulu jago malah tarik lidahnya kan. Bener itu sebenarnya, tapi kan itu nyembeli satu-satu. Kalau nyembeli ribuan, sejam 1000 kan repot gitu jadi ini. Kalau jadi saya kemarin praktek di Salman ITB, saya bisa nyembeli merem. Karena pada itu saya udah feeling, pakai feeling. Jadi kalau nyembeli bapak mau pilih profesional, bener-bener gak usah dilihat, tangannya ini satu udah otomatis ini. Gak mungkin dorong, kalau dorong ini namanya melawan konveyor, tapi ini cepet. Kapasitasnya kalau orang itu sampai 1.500 sampai 2.000 ekor per jam. Kalau yang pingin ini, juru sembelih halalnya 5 berjejer. Konveyornya ada kodenya, ada yang merah, kuning, hijau, apa. Jadi saya hanya membeli gantungan yang warnanya kuning, yang sebelah sini hanya membeli yang warnanya hijau, yang ini hanya membeli yang warna merah. Jadi nggak ada yang kelewat. 5 orang berjejer. Konveyor yang sama. Oke. Kemudian pada proses penyembelihan, juru sembelih adalah bosnya. Yang lain harus ikut komandonya juru sembelih. Kapan hewan boleh masuk, kapan hewan boleh dikuliti dan sebagainya. Juru sembelih halal berhak memberikan komando pelaksanaan restrain dan kesiapan hewan untuk menyembelih. Nah, di ruminansia hewan dapat digerakkan dengan berbagai metode. Hewan sebaiknya berbaring di sisi kiri dengan kepala ada di sebelah selatan. Jika hewan kokoh berbaring pada yang tidak menghadap kiblat, maka lakukan penyembelihan pada posisi pertama kali dia berbaring. Dilarang yang berbalik menyeret atau hanya menghadap kiblat. Dan pada hewan yang disani, kita tidak bisa milih mau nyembelih gaya apa. Kitanya yang harus menyesuaikan. Kadang-kadang kita harus naik ke bench, kadang-kadang gaya tarik, kadang-kadang enaknya gaya dorong, bahkan kadang-kadang kita melakukan tusukan di leher. Misalnya pada saat saya ketemu di Medan, sapinya dead frog, sapinya gede, akhirnya kejepit. Ini gimana kalau dibiarin lama, takut keburu mati? Maka ditusuk, tapi tidak hanya sekedar ditusuk, ditusuknya di belakang, tarik ke depan supaya unsur wajibnya keputus. Atau tusuk juga bisa ketika hewannya gelambirnya lebar banget. Jadi daripada dari depan saya ngiris kayak gergaji, udah tusuk aja pakai pisau cimeter di tengah-tengah, tarik ke belakang. Setelah semuanya putus, baru gelambirnya disempurnakan. Dalam kondisi tertentu boleh. Nah ini posisi ya, itu kan nggak banyak-banyak tuh. Nah sunnah Rasul kalau sapi yang disani jangan kita meletakkan kaki kita di sini. Nah ada loh keterangannya kenapa Rasulullah itu menginjak bahunya si hewan. Karena dari kepala ini keluar 12 saraf. 10 itu cuma balik di mata, hidung, telinga, lidah. Ada 2 yang lebih jauh. Vagus itu keisi perut, spinal accessorius ke bahu sini. Itu sebabnya kalau kita dipijit sininya tuh enak, gitu ya. Karena itu nyaman, karena ada saraf langsung ke otak. Jadi otot di sini itu adalah langsung disarapi dari otak. Itu bukti bahwa Rasulullah saat itu pasti belum belajar anatomi. Tapi ternyata petunjuk itu pasti dari yang Maha Kuasa bahwa injek sini maka hewannya akan tenang. Ini tadi kami saya juga menekan sini unggas, yaitu saya jarang videonya, tapi yang jelas kita belajar dari siapa saja. Cara megang ayam yang paling baik adalah cara kita belajar dari maling ayam. Maling ayam bisa megang ayam tanpa ayamnya berontak sama sekali, berarti itu yang paling
Nanti ada. Nah ini beli di Singapura ya. Oke. Nah, seorang juru sembelih harus mampu mengenali titik-titik lokasi untuk menentukan sayatan, yaitu sudut rahang. Ini sudut rahang bawah, jangkun, kencing, manik, kemanikan. Ya. Kemudian rakea itu yang kayak pipa AC ada cincin-cincinnya. Kemudian esofagus atau mari atau saluran makanan itu kayak usus, luarnya warnanya merah tapi dalamnya putih. Itu adalah esofagus. Kemudian, nah ini kita mulai nih. Wajadain itu yang mana? Ini ternyata beda-beda. Saya pergi ke Brazil kemarin, mereka memaknai wajadain itu pena. Kalau di Indonesia wajadain itu arteri. Arteri itu yang aliran darahnya lancar. Jadi di sini di Indonesia ada beda sedikit dengan di Brazil kemarin. Yang namanya wajadain itu adalah arteri, bukan vena. Nah ini kalau posisinya, ini jangkau nih Pak. Motong itu kalau saya dulu waktu awal-awal saya latih, saya kan baru dapat pelatihan juga, saya belum pengalaman di lapangan. Saya bilangnya teorinya, penyembelihan dilakukan antara tulang leher 1 sampai tulang leher 3. Saya dikomplain, Pak tulang lehernya nggak kelihatan, gimana caranya? Makanya saya dan lama-lama saya pelajari rumus 531 tadi. Itu pun masih ada yang ragu, kata siapa, sapinya gede, nanti jatuhnya lebih gede atau segala macam. Akhirnya mahasiswa saya suruh skripsi, ukur deh jangkut itu panjangnya berapa, telapak tangan manusia dewasa laki-laki itu berapa. Ternyata panjang jangkut itu rata-rata 10,2, sedangkan panjang lebar ini dari sini ke sini rata-rata adalah 10,9, bedanya 0,7 cm. Makanya pas ketika kita 5 ini, maka akan jatuhnya akan di cincin kedua dari trakea. Maka insya Allah rumus 531 sudah valid. Nah, terutama yang 5, yang 3 belum saya buktikan. Nanti ada mahasiswa yang lagi terlibat lagi akan membuktikan yang kami. Nanti ayam, kalau ayam nggak usah dibuktikan karena ayam bukan untuk mengukur tapi untuk nahan jangkut. Nah, ini pisau, ini jangkut ini Pak. Ini jangkut. Nah ini arteri. Di sini hubung sama mari, di sini tadi kelihatan. Nah, ini kenapa kita masuk ya Pak, pelan-pelan. Kenapa kita motong harus di bawah jangkun atau di belakang jangkun? Mazhab Syafi'iyah, saya agak menyelisihi pendapat Syafi'iyah karena apa? Beberapa ulama bilangnya harus memotong hukum sama mari, utamanya yang pembuluh darah adalah yang utama. Lah kalau yang utama kan berarti harus didahulukan kan? Tapi kemudian para ulama bilangnya cukup hukum dan mari. Kalau saya tidak, harus hukum dan mari. Dan yang paling utama adalah pembuluh darah. Kenapa saya bilang yang paling utama adalah pembuluh darah? Yang haram darah, yang mematikan darah. Karena kalau bapak potong hanya hukum sama mari, ayam itu bisa jalan-jalan 5 hari. Dia mati baru karena dehidrasi, karena dia tidak minum. Maka dia sebetulnya tahan tidak makan sampai beberapa lama. Atau bapak bahkan nggak terputus wajadainya satu, itu mas sapi masih bisa jalan-jalan, masih bisa bangun. Jadi utama adalah wajadain. Kalau menurut saya ya, saya jadi nyesel kenapa saya nggak ngaji, saya nggak bisa membaca kitab Google dan sebagainya. Jadi saya nggak bisa mana sih sebetulnya yang paling benar, jangan-jangan ulama ini salah tafsir atau apa gitu ya. Saya lebih cenderung harus memotong hukum dan mari, dan pembuluh darah adalah yang utama. Artinya pembuluh darah harus dipotong. Dan kita kaitkan dengan dalil yang lain juga. Penyembelihan darurat pun lukai di mana saja asal mengeluarkan darah. Artinya harus ada pembuluh darah yang terpotong. Jadi mangga, tapi saya tidak ingin berdebat di situ. Tapi mazhab yang lain, Maliki kebalikannya. Maliki tidak perlu memotong hukum dan mari, cukup wajadain. 2 tapi syaratnya 2 wajadain putus semuanya. Hanafi dan Hambali 3 dari 4 silahkan. Mau milih hukum mari 1 wajadain, apa 2 wajadain 1 mari, silahkan, itu sudah sama. Nah MUI daripada pusing-pusing ada berbagai macam pendapat, maka diambillah yang paling kuat, yaitu hukum mari dan 2 wajadain harus terpotong. Kemudian saya kalau ditanya, pernah ada peserta nanya, kalau gitu bapak mending ikut mazhab siapa? Jujur, kalau suruh milih yang paling minimum kali ini adalah saya akan memilih Maliki. Meskipun di sini
mazhabnya kebanyakan adalah Syafi'i. Oh, nggak boleh itu, kalau kamu sudah memilih mazhab Syafi'i harus semuanya diikuti mazhab Syafi'i. Saya tanya lagi ke ulama besar gitu, ternyata salah satunya nanya ke ulama besar gitu ya. Nggak boleh saya sebut namanya, takut ada yang kita sebut ya. Jadi kita nggak boleh mengikuti mazhab yang sama, dua mazhab sekaligus itu untuk kegiatan yang sama. Contohnya sedekah pada yang begini, ada yang begini, yang misalnya begini atau gimana. Saya kemudian satu di sini, satu di sini, itu yang nggak boleh. Jadi melakukan satu kegiatan tapi ambil dua mazhab itu yang nggak boleh. Tapi misalnya untuk apa saya nggak Syafi'i, kemudian untuk khusus kemudian saya akan cenderung Maliki, ya nggak apa-apa sih itu. Tapi itu pendapat orang ya, saya ngikutin MUI saja. Artinya semuanya. Nah sekarang kenapa saya setuju kalau harus memotong rukun dan nari? Karena rukun dan nari adanya setelah jakun. Kalau Bapak motong di atas jakun, rukun dan nari utuh, tidak terpotong. Satu, berarti tidak memenuhi persyaratan halal. Mangga, silahkan. Ini yang tadi pertanyaannya sudah muncul dari tadi. Kalau potong di atas jakun, artinya rukun dan nari tidak terpotong. Karena rukun dan nari adanya setelah jakun. Saya pelajari kenapa ya, pasti ada hikmahnya di balik kenapa kita harus memotong di bawah jakun. Jawabannya ada di nomor ini, nomor 24. Ini adalah sensor kadar oksigen dan sensor tekanan darah. Namanya sinus karotikus dan globus karotikus. Kalau kita motong di bawah jakun ini, maka sensor ini, antena ini masih berfungsi. Antena itu untuk apa? Begitu kita potong di sini, tekanan darah langsung turun, drop. Kadar oksigen juga langsung turun, drop. Karena terputus kan? Sensor ini akan bekerja. Hai otak, kamu kekurangan darah. Hai otak, kamu kekurangan oksigen. Makanya otak tolong perintahkan jantung untuk memompa lebih kencang supaya darah dikirim ke kepala. Karena kepalanya kan dipotong sini, darahnya habis ya ke kepala kan ya. Sensornya bekerja. Hei otak, tolong perintahkan jantung untuk memompa lebih kencang. Jantung nurut, pompa kencang. Jadilah keluar surut, darahnya keluar sempurna. Oke, itu satu. Hei otak, kamu juga kekurangan kadar oksigen. Perintahkan paru-paru untuk ngambil oksigen sebanyak-banyaknya. Bapak kalau nggak percaya, terutama yang tidak bisa nih, habis dipotong pasti langsung. Itu menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Begitu dia ngambil nafas panjang, tekanan di rongga dada makin negatif. Tekanan di rongga dada negatif, ingat aliran udara, aliran air itu dari tekanan positif ke tekanan negatif. Artinya apa? Darah dari ujung-ujung kaki, ujung-ujung badan itu akan ngalir kembali ke dada, ke jantung. Jantung pada saat yang bersamaan lagi diperintahkan supaya pompa. Artinya kita butuh sakaratul maut. Makanya nggak boleh dipenggal langsung. Kenapa nggak boleh dipenggal? Otak sama paru-paru, otak sama jantung itu kabelnya, koneksinya adalah lewat sumsum tulang belakang. Kotak hati jantung ketemu. Kenapa kita motong harus di belakang jakun supaya antena di sini masih utuh. Antena yang akan menangkap gelombang bahwa kamu kekurangan oksigen, kamu kekurangan darah. Informasi itu disampaikan ke batang otak. Batang otak akan menyampaikan perintah melalui sumsum tulang belakang lewat sumsum tulang belakang. Akhirnya kemudian jantung akan mompa lebih kencang. Kemudian paru-paru akan jadi tekanannya negatif akan menghisap darah dari ujung-ujung kaki, ujung-ujung ekor dan seluruh badan. Artinya perdarahan akan sempurna. Itu alasan ilmiahnya kenapa kita harus memotong di bawah jantung. Dan itu juga waktu tahun 2021 itu saya diminta pendapat oleh Komisi Fatwa untuk ada yang meminta fatwa untuk menghalalkan tusuk dada. Hati-hati Bapak kalau ke Malaysia. Itu juga yang membuat saya ribut dengan kepala badan BPJPH.
ketika mereka membuat MRA, Mutual Recognition Agreement antara Indonesia dengan Malaysia. Saya bilang, Bapak sudah melakukan MRA, tanda tangan MRA, artinya barang yang sudah disertifikasi halal di Malaysia tidak perlu disertifikasi lagi, bisa masuk ke Indonesia, sebalik dan sebaliknya. Tapi Bapak sudah harmonisasi standar belum? Belum. Emangnya ada yang beda? Ada. Apa? Malaysia mengizinkan tusuk dada 30 detik setelah dipotong. Padahal jelas 30 detik hewan setelah dipotong belum mati. Ketika dilakukan tusuk dada, semua pembuluh darah itu ke kepala langsung habis, tekanan di rongga dada langsung negatifnya hilang. Kayak orang tembak di dada kan langsung sesak nafas kan. Padahal nafas itu dipakai dibutuhkan untuk menghisap darah. Makanya kita di Indonesia, ya tadi yang saya bilang dari 12 orang yang belain saya waktu itu di Komisi Fatwa itu adalah Rumah Kiai Miftahul Huda. Alhamdulillahnya sampai sekarang tusuk dada tidak diizinkan di Indonesia. Itu saya kadang-kadang ya yang dari yang fakir miskin ilmu ini saya masih sedikit kalau memberi warna. Jadi hati-hati kalau ke Malaysia. Saya bilang belum, Malaysia kan nggak impor daging dari Malaysia kan kita kan tidak impor daging dari Malaysia. Iya, kita tidak impor daging dari Malaysia, tapi Malaysia impor daging dari negara yang melakukan tusuk dada. Kemudian daging itu diolah jadi produk olahan, disertifikasi halal oleh Malaysia, kemudian barang itu diekspor ke Indonesia tanpa disertifikasi lagi. Sama aja pelecehan SNI. Karena SNI kita jelas kita dilarang tusuk dada. Nanti penjelasan kenapa tusuk dada dilarang nanti ada di slide berikut. Jadi nyembelih itu harus di belakang dagu, di belakang laring, tapi nggak boleh terlalu ke belakang. Nanti kalau kenapa nggak boleh terlalu ke belakang ada juga di belakang. Jadi di sini paling bagus adalah di cincin 1 sampai 2 paling bagus. Itu dari cincin 1 sampai 2. Nah ini tusuk dada. Kenapa tusuk dada dilarang? Gusti Allah itu luar biasa. Luar biasa penciptaannya menurut saya. Otak besar itu untuk kesadaran dan rasa sakit. Ini dipotong, pembuluh darahnya ini dipotong, maka sebetulnya ketika disembelih tidak terlalu menyakiti karena pusat rasa sakitnya sudah tidak berfungsi lagi karena dia sudah tidak mendapatkan darah. Tapi sensor ini masih ada nih. Sensor ini memberi informasi bukan ke otak besar tapi ke batang otak. Dan batang otak ternyata tidak dikasih darah dari sini, tidak. Tapi batang otak dikasih darah dari sini, namanya arteri vertebralis. Yang kita potong nyembelih di sini, bahkan tuntas sekalipun potongnya di sini, bukan pisaunya dimasukkan ke sana. Dan kalau kita melakukan tusuk dada, pisaunya masuk, pembuluh darah yang sini putus. Ketika pembuluh darah yang sini putus tadi, pusat nafas sama pusat denyut jantung juga mati. Artinya proses sakaratul maut tadi yang mau darah lebih kencang, terus narik nafas lebih kuat itu tidak terjadi karena ini pembuluh darah sini sudah habis. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu ditusuk dada tadi tekanan negatif di rongga dada jadi hilang, jadi nggak bisa nafas lagi. Dan yang terakhir adalah ini namanya ganglion simpatis. Ganglion simpatis itu yang bisa menyebabkan jantung itu tetap berdenyut meskipun otak sudah mati. Ketika ini pisau dimasukin ke sini, ganglion simpatisnya juga langsung terputus. Artinya jantung ya udah. Memang kelihatannya ketika ditusuk dada, darahnya banyak. Tapi apa? Ya cuma darah yang ada di jantung saja keluar. Tapi darah yang ada di badan, nah, tidak terhisap, tidak tersedot untuk dipompa keluar lagi. Itu alasan kenapa tusuk dada dilarang. Jadi mangga, bapak-bapak, kalau yang masih ada, kenapa sih harus di atas jangkung? Emang bedanya berapa kilo sih? Toh yang beda agak panjang sedikit, lipat 3-4 cm cuma di depan. Pada saat memotong kepala kan bisa ditarik lagi ke atas, tapi hewannya sudah mati. Tapi minimal pas motong di atas jangkung dulu, di bawah jangkung dulu. Ketika mau dipisahkan baru ke mepet ke kepala. Sedikit kok nggak banyak, daripada yang ratusan kilo menjadi jatuhnya hukumnya haram. Mohon maaf, saya dari awal saya sudah bilang salah satu yang saya tidak dibolehkan
kembali. Berikutnya, ya. Tapi saya juga paling jarang dipanggil ke Jawa Timur, karena Jawa Timur kebalikannya, pinginnya ke bawah, karena kepingin banyak daging ikut ke kepala. Resiko kehalalannya mungkin tidak, tapi ada kecurangan di situ. Yang kedua, semakin ke bawah, leher semakin tebal. Letak pembuluh darah sama pulpu mali dan wajah itu semakin pisah-pisahkan jauh-jauhan. Kalau persis di belakang jakun, tiga-tiganya itu deketan, jadi nyayatnya nggak perlu lebar-lebar, nggak apa-apa, akan kepotong semua dalam begitu sudah belakang. Maka sayatan akan semakin lebar. Sayatannya semakin lebar berarti saraf yang kepotong semakin banyak. Rasa sakit yang ditimbulkan semakin banyak. Ternyata itu berhubungan dengan mampet dan tidak mampetnya pembuluh darah. Semakin ke belakang, resiko mampetnya semakin tinggi. Tapi yang luar biasa lagi, semakin ke depan, resikonya luar biasa tinggi. Jadi kalau motong ya, saya ibaratkan motong persis di belakang jakun, yang mampet satu. Ketika saya motong di atas jakun, disertasi saya, kalau kita motong di atas jakun, resiko mampetnya berapa coba Pak? 72 kan mampet. Kalau kita motong di cincin 3 dan 4, 3 kali mampet, 3 ekor yang mampet. Kalau kita motong di 5, 6 akan 11 kali yang mampet. Begitu kita lebih dari cincin 6, cincin tadi terakhir tadi, mampetnya jadi 14 kali lipat lebih tinggi. Makanya tadi, insya Allah kalau percaya 531 itu adalah posisi yang paling ideal. Nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan, dan masih tetap memenuhi persyaratan halal. Nah ini kalau ketika rebahnya tidak sesuai ke kiri, maka mau tidak mau kita harus minta tolong teman kita untuk meregangkan kepala. Nah ini lokasi sayatan akan mengenai ke jakun. Kalau kita motong terlalu ke atas, jakun itu tulang rawan, keras, pisau akan sulit bergerak, pulpu mari tidak terpotong. Nah ini contoh kita. Motongnya kena ke rahang bawah. Nah ini jakunnya. Ini sensornya ada di sini nih Pak. Ini mampet, ini sensornya ada di sini. Ini yang langsung ke batang otak. Nah ini, maka rekomendasi saya kalau motong di atas jakun tidak memenuhi persyaratan halal, kalau kena ke jakun juga tidak memenuhi persyaratan halal, yang paling bagus adalah di posisi tadi 531. Kalau di sini hati-hati, bisa jadi tidak halal. Maka tidak halal kalau dia potong terlalu ke belakang, darahnya mampet sehingga kemudian matinya lama banget, sapinya belum mati, udah dikuliti, udah dikeluarkan di bawahnya, jatuhnya jadi halal. Itu ini masuk ke bagian yang paling seru, yaitu melakukan teknik penyembelihan. Kalau yang 9, 10 atau 12, 13 sih nggak terlalu menarik, tapi lagi unit kompetensi 8 atau unit kompetensi ke yang lama itu ada di kompetensi 10. Kalau ini idealkan. Sarung tangan yang wajib dipakai, sarung tangan anti gores adalah di tangan kiri. Jadi sarung tangan karet sebetulnya malah tidak ada fungsinya apapun. Ya. Jadi di RPH modern sekarang justru sama sekali tidak menggunakan sarung tangan. Pekerja-pekerjanya tidak menggunakan sarung tangan karet. Tapi mereka setiap bulan tangannya diusap, kemudian diperiksa di lab. Kemudian hasilnya dipampang. Siapa yang bakterinya paling banyak? Jadi mereka lalu akhirnya berlomba-lomba untuk sesering mungkin cuci tangan. Tapi kalau sarung tangan ini adalah fungsinya pelindungan mekanik.
mekanis supaya kita tidak terpotong. Oke, jadi kita terakhir adalah, bukan terakhir, yang paling menarik adalah menerapkan teknik penyembelihan. Seperti sebelumnya, sepanjang tidak menentang aturan, sepanjang mampu memotong saluran semuanya, maka menyembelih itu seperti mendekati istri. Boleh pakai gaya apapun, yang penting memotong 3 saluran, asal tidak memutus sumsum tulang belakang. Tapi kalau ayam, khusus ayam, kenapa saya tidak ingin atau saya selalu mengkritisi yang ditelikung kemudian dilempar, itu karena paku dorongnya banyak, jelas-jelas tidak sulit untuk menjamin dia terputus dengan sempurna. Nanti ayam akan saya tayangkan tersendiri. Jadi kita yang menyesuaikan diri dengan posisi rebahnya. Kita mau gaya dari depan, maka kita dari depan. Kita mau gaya tarik, berarti kita di belakang sapi. Ya. Kita mau dorong, kita di belakang sapi. Silahkan enggak. Ya. Niat tadi saya sudah terangkan, kalau sapi itu harus satu persatu, kalau tugas bisa dijamak. Kemudian posisi pisau tadi disesuaikan dengan hewannya 531. Nah tadi mengoperasikan pisau, kalau Bapak ingin langsung dinyatakan lulus, maka harus sekali sayatan. Kalau tidak, saya juga selalu menghubungkan menyembelih itu kayak berhubungan suami istri, tapi kepingin jadi anak. Meskipun agak ngilu sedikit, kalau udah selesai jangan langsung dicabut. Meskipun udah yakin seret gitu, jangan langsung angkat pisaunya. Karena kita harus meyakinkan dulu ini sudah putus atau belum. Ketika sudah belum putus, kita bisa dorong, kita bisa tarik lagi. Kan ya? Si dokter itu ngomongnya jawab dulu. Suasananya jam segini kalau ada mancing ke situ. Ya, udah ngantuk dong. Ruminansia bisa berdiri di belakang sapinya. Kalau sapi yang tidak di standing, kita bisa memanfaatkan lutut atau kaki untuk menginjak bahu ya. Tangan kiri memegang gelambir, kemudian tangan kanan memegang pisau. Pada saat posisinya tidak sesuai dengan posisi sunnah, maka sembelihlah pada posisi pertama kali dia yang tasmiyah sudah, bismillahirrahmanirrahim di dalam hati sambil melafazkan bahwa saya menyatakan dengan nama Allah yang Maha Besar. Lafaz tasmiyah tidak boleh diselingi kata-kata yang lain. Jadi kalau sudah bismillahirrahmanirrahim ya langsung dibeli. Dominasi satu-satu, kalau sudah boleh berjamaah sudah. Pisau di belakang dagu tadi, gelambir ditarik. Nah, video Pak. Bukan berarti tangan kita ditaruh di situ buat mal, bukan. Ini hanya untuk kira-kira segitu. Kalau sudah dapat titiknya, ya udah tangannya dipakai untuk narik gelambir supaya kencang. Jadi bukan ditangkal di situ terus ya. Hanya untuk kira-kira. Dan kalau sapi yang lehernya tidak bergelambir, malah gak usah dilihat karena panjang, jakun itu sudah kelihatan. Gak usah ditancap. Nah, ini tadi sudah. Saya tanya sekarang, kalau yang pisaunya pendek, sayatan paling enak adalah dari bawah ke atas. Ya, gaya tarik. Karena gaya tarik itu tidak perlu pisau panjang-panjang. Tapi sekali lagi Bapak, jangan sekali-kali posisinya kayak gini. Ini nanti akan Bapak kan cenderung kayak gini, dan tenaganya nggak akan kuat. Tapi harus begini. Jadi dia sebetulnya pisau pendek pun cuma muter. Dan ini kalau yang belum mahir-mahir amat, yang belum terbiasa, saya sarankan yang untuk pemula adalah gaya tarik. Karena gaya tarik itu kenapa direkomendasikan? Karena ini adalah grip paling kuat. Jadi saya belajar ini sampai belajar tentang ilmu olahraga, ilmu olahraga ketika angkat barbel, posisi mana yang paling bagus. Grip ini adalah grip paling kuat, dan grip ini adalah grip paling lemah. Itu satu dari gripnya. Ketika gaya tarik, ketiak dalam posisi tertutup. Ini lurus, jadi kekuatan ada di bicep atau bicep yang puncak. Kekuatannya full
Kalau gaya dorong, ketiak terbuka, kekuatan ada di pergelangan tangan. Jadi sulit untuk bisa mendapatkan satu kali sayatan. Tapi nanti ada kekurangannya. Ada bapak begini, ada yang kayak gini. Ini hati-hati kalau ini tidak pakai pengaman sarung tangan baja. Bulan Oktober kemarin peserta pelatihan saya di Cilangkap 3 jarinya putus uratnya karena tadi kayak gini dibalik pisaunya kayak gini. Jadi kalau mau pakai kayak gini untuk memperkuat, ini harus pastikan pakai sarung tangan baja. Gak boleh. Jadi Bapak gaya tarik itu kalau Bapak ingin dapat sekali sayatan, itu kemungkinannya besar banget bisa sekali sayatan karena kekuatannya besar. Tapi celakanya kalau pisaunya agak tumpul, kekuatan yang ditekankan ke leher jadi berlebihan. Resikonya apa? Resiko mampet pembuluh darahnya ternyata lebih tinggi, 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kalau gaya dorong ataupun gaya tarik. Kalau gaya dorong, kemungkinan untuk bisa sekali sayatan itu susah, tapi resiko mampetnya lebih kecil. Jadi kalau Bapak ingin mengambil optimalnya adalah pakainya gaya tarik, tapi pisaunya harus sangat tajam. Jadi kekuatannya tidak terlalu full, bisa sekali sayat dan tidak menyebabkan pembuluh darahnya mampet. Langgan dipilih. Jadi penelitian saya dari 560 itu, kalau gaya dorong rata-rata sayatannya adalah 1,6 kali. Kok bisa 1,6? Iya, kan ada yang sekali, ada yang 2 kali digabungin terus dibagi jumlah penyembelihannya. Jadi ketemulah 1,6 kali. Kalau gaya tarik 3,6. Gaya dorong. Gaya dorong tuh ada yang 2, ada yang 1, ada yang 5, ada yang 6 gitu loh. Ketika di rata-rata 3,6 kali. Jadi saya kalau ini harus pakai data, saya nggak mau ngomong. Nah kalau gaya tarik itu harus ada ruangan kosong di bawahnya karena diselipkan pisaunya minimal untuk memasukkan di pisau. Kalau gaya dorong malah harus diganjel atau kepalanya agak dipelintir dan si sapi itu kepalanya bertumpu pada tanduknya, tapi akan sangat sulit ketika sapinya dudul, sapinya yang nggak bertanduk. Kleset kemarin di payung di tinggi itu gitu. Begitu sapinya diputar kepalanya kayak gini, karena mereka juga banyaknya gaya dorong gitu ya. Sapinya ketika geser sedikit, posisi kepalanya udah longgar lagi, berbeda dengan sapi yang ada tanduknya, dia akan bertumpu pada tanduk enak. Nah ini contoh gaya dorong tuh diukur 5 jari, lehernya diganjel. Nah tapi dia pakai sarung tangan baja. Nah pisau yang cocok adalah bullnose sama stride, itu enak. Ya. Kalau sayatan dari bawah ke atas begini, tapi ini jangan begini, terlalu percaya diri. Ya. Nah ini gaya tarik nih Pak. Tapi bukan hanya itu, saya tertarik dengan pemegang kepalanya. Ini gaya Turki. Nah itu pemegang kepalanya. Ulang lagi Pak. Besi dikasih cincin, cincinnya masuk ke moncong, besinya yang ditarik. Nah. Jangan gak, tapi itu lumayan. Pisaunya pendek Pak, tapi tajam, jadi nggak perlu tenaga yang berlebihan. Tapi sapinya juga sapi kulitnya empuk. Nah pisau untuk gaya tarik adalah cimeter atau stride. Nah ini yang saya bilang terlalu kuat ini, tekanannya terlalu kuat. Wow. Resiko mampetnya tinggi, ini bahaya banget ini.
tentu nggak langsung diangkat. Ini apalagi tekanannya kuat banget. Jadi kalau pisaunya nggak tajam-tajam amat, pembuluh darahnya kegencar, akhirnya mantep. Nah ini sayatan dari depan, ya. Perempuan boleh motong nanti? Boleh, tapi kadang-kadang ibu-ibu kan naik motor sentinan beloknya ini. Salah satunya ini, ibu ini harusnya memotong 13 kali sayatan, tapi ibu ini memotong 39 kali sayatan. Mungkin lagi bayangin ini suaminya yang mau hidup. Udah. Kenapa saya bilang udah? Karena arteri posisinya paling belakang. Ketika arterinya sudah kepotong, insya Allah depan sudah ikut ke. Tapi lanjut dulu. Tapi video ini selalu saya pasang, kenapa? Buat menyemangati bapak-bapak yang belum pernah potong. Masa kalah sama mama? Ini yang saya bilang tadi. Nyembeli itu kayak kita berniat untuk kita campur dengan istri itu ingin jadi turunan. Kalau udah selesai jangan langsung dicampur. Kalau sudah selesai nyembelinya, pisau jangan langsung diangkat. Sambil kita cek, kita periksa apakah buntutnya sudah, apakah marinya sudah, apakah wajah dada sudah. Karena kalau pisaunya masih ada di situ, kita masih bisa dorong, kita bisa tarik lagi. Maksimal untuk ujian 3 tahun. Nah. Oke. Nah ini contohnya. Tapi saya ini lokasinya yang terlalu ke belakang. Nyayatnya juga lebih dari 1 kali, tapi bapak ulang lagi. Nah itu yang namanya muncrat seirama dengan denyut jantung. Sut. Nah ini kulkum ini mati, ini wajah dada ini 2. Nah ini wajah dada yang ke batang otak ini tulang sumsum tulang punggung, ini wajah dada yang menuju ke otak. Jadi yang kita potong ini aja. Kulkum mali dan wajah dada 2 ini pena tidak dihitung. Ini arteri ini justru yang tetap harus ada. Makanya kita nggak boleh tusuk dada, karena arteri ini yang memberi makan batang otak. Batang otak itu pusat nafas sama pusat denyut jantung. Nah ini awal begini, terpotong semuanya. Makanya kalau sudah belakang sudah terpotong, harusnya ini dua-duanya sudah terpotong. Oke, nah ini syarat yang dipotong kulkum mati dan wajah dada. Saya sih ada DSH bikin patung kepala sapi, kemudian warnanya salah. Warnanya harusnya arteri itu yang merah di paling belakang. Jadi saya minta untuk tolong diperbaiki. Ini yang ini makanya harusnya kalau ini dagingnya warna merah berarti dibikin lebih merah hati atau apa gitu. Saya kan terlalu ke atas tadi sudah. Nah ini contoh. Pisaunya kecil banget. Mudah-mudahan orang ini tidak ada di sini. Tekuk badannya, diangkat lagi, diangkat jangkutnya, tek. Nah jangkutnya ikut ke badan. Artinya motongnya terlalu ke atas. Udah itu diulang. Berikutnya ulama, motongnya di atas telinga pak. Di atas telinga. Bayangin ini yang resiko tadi mampetnya naik 72 kali lipat. Sapi segede gini darahnya gak ada yang muncrat tuh. Ini bukan sudah mati, bukan mampet, karena tanda-tanda kehidupan yang lain masih ada, darahnya tidak keluar. Nah, pepper juga sangat tidak disarankan. Kenapa pepper tidak disarankan? Di kulit ini 1 ada bakteri, 2 ada asam birsinoik, 3 ada garam. Teringat itu kan garam. Ketika kita pepper kayak gini secara fisik kelihatannya pisaunya bersih, tapi apa yang terjadi? Bakteri banyak di situ, bau, asam birsinoik menyebabkan daging hewan berikutnya jadi bau. Kemudian adanya garam-garam di sini, ya kan ada lagunya sudah luka dikasih garam. Gitu. Artinya apa? Sapi berikutnya akan sangat kesakitan ketika disembelih dengan pisau yang dibakarin. Jadi jangan nakal. Bapak-bapak, kalau kerja di RPH modern,
Ada 2 kali cara membersihkan alat. Membersihkan alat selagi dipakai dan membersihkan alat setelah selesai dipakai. Kalau membersihkan alat selagi dipakai, nggak boleh pakai sabun, karena sabun akan mencemari dagingnya karena masih dipakai, Mas. Selagi dipakai dibeli 10 baru dibeli 2. Nggak boleh pisau itu dicuci pakai sabun. Ketika 10 sudah selesai baru dicuci pakai sabun, dibilas pakai air mengalir, dikeringkan, disimpan di tempat yang kering. Kalau yang pisaunya masih berkarat, ada tambahan 1 perlakuan lagi, dikasih wax supaya tidak berkarat. Besok kalau mau dipakai, mau diasah lagi ataupun tidak diasah lagi, harus dicuci dulu, waxnya dihilangin dulu. Jadi saya juga tidak pernah memaksa orang pakai pisau pabrikan yang tidak berkarat. Ya bisa saja pisau berkarat itu dipakai asalkan ada perlakuan tambahan, yaitu dikasih lilin atau wax. Yang tulisannya kan dari gue sering ya. Sering. Itu ketika zaman saya merantau ada istilah handling. Jadi menyembelih alat potong atau istilahnya pisau itu dengan tadi Bapak katakan menyampaikan ketika ada proses penyembelihan Nggak boleh dicuci pakai sabun. Oh, dicuci boleh tapi tidak boleh pakai sabun. Saya belum selesai. Sebentar. Kalau di Bapak kerja di RPH modern, maka akan tersedia pedal. Pedal itu ditekan maka akan keluar air bertekanan. Jadi kita tinggal serut, pisaunya disemprotin di air bertekanan, atau biasanya ada dispenser air panas yang suhunya 86 derajat. Jadi selalu pisau itu dicelup ke dalam air panas. Tujuannya apa? Menghilangkan lemak sama mematikan bakteri. Meskipun Bapak di sini nggak ada, tapi Bapak harus tahu cara mencuci pisau selagi dipakai dan cara mencuci pisau setelah selesai dipakai. Selagi dipakai, maka cara mencuci pisaunya adalah dengan air bertekanan atau dicelup ke dalam air panas. Tapi kalau sudah selesai dipakai, dicuci, disikat, dikasih sabun, dibilas pakai air mengalir, dikeringkan, baru disimpan. Kira-kira itu, Pak. yang modern ada nggak proses sanitasi? Ya jelas ada, Pak. Ada dalam proses kemudian itu apa? Ya ada, tapi dia harus menggunakan bahan sanitizer yang food grade. Kalau saya kemarin ke Brazil, setiap kali lainnya, jalurnya, alatnya, besinya, apa segala macam, itu setiap shift itu dicuci 2 kali. Dan itu menjadi titik kritis kehalalan ketika bahan pencucinya juga harus halal, gitu. Ya. Kan saya dari biologi bertanya untuk yang pisau tadi habis dipakai, ya kan? Kita cuci bersih, kita lap, ada bersih pakai sabun tadi, kita cuci, bilas sudah bersih. Mau buat kita pakai mobilnya juga, itu boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Ya, tapi harus ada jaminan ketika sabun itu tidak ada residunya lagi. Artinya setelah disabun harus benar-benar dibilas sampai bersih, nggak ada residu sabunnya, mau dipakai lagi ya enggak, mau disimpan ya enggak, gitu. Tapi kan ini konteksnya kan konteks lagi nyebeli secara terus-menerus. RPH tadi nyebeli ratusan gitu. Ya nggak mungkin dikasih sabun terus dicuci itu habis waktunya. Orang mereka suruh nunggu 5 menit, jangan diapa-apain dulu aja nggak mau. Jadi saya kasih solusi. Kan 5 menit nggak boleh dipotong kepala. Geser aja deh, geser. Sapi kedua masuk disembeli, geser lagi. Sapi ketiga masuk dipotong, sapi pertama potong kepala. Jadi ketika yang sudah modern, sudah continue banget, ya kalau sampai nyuci di sabun itu sangat memakan waktu, mesti nggak akan mau. Makanya udah disediakan, udah praktis aja semprot pakai air atau dicelup ke dalam air panas, gitu. Ya. Terima kasih. Saya taruh ke bawah, ini contohnya juga saya taruh ke bawah. Jadi resiko kehalalan mungkin agak sedikit tidak terlalu tinggi, tetapi resiko kesalahan, resiko ihsan tidak ihsan. Nah itu kan kayak unta motongnya itu.
Unta posisi nahar tapi tidak pernah masuk ke dada loh ya. Dia masih di leher, bukan di dada makan. Nah itu artinya dia sudah kehilangan kesadaran. Nah ini contoh standing